bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sedikit dari renungan hari ini. Biarlah kesempatan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi perkenankan kami untuk mendengarkannya dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam namamu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Renungan hari ini dari firman Tuhan Kolose 1 ayat 3. Mandok mauliate dohami laho tumangyat kun hamu totong tu debata. Aman itu hatta Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah firman yang sangat bagus untuk kita pada saat hari ini. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk yang kita layani, berdoa untuk orang yang kita kenal, dan bahkan berdoa untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Bersyukur jikalau bisa mereka bangkit di dalam kehidupannya ketika menghadapi pergumulan. Demikian juga Paulus bersyukur atas pertumbuhan iman dari jemaat Kolose yang dilihatnya sebelumnya. Jemaat Kolose ini ada ajaran-ajaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada ajaran-ajaran sesat yang mungkin membuat kehidupan mereka menjadi keliru. Ada ajaran-ajaran yang membuat mereka menjadi penyembah berhala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika jemaat Kolose ini mengalami pertumbuhan iman lewat Epapras, Paulus merasa bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh bahagia melihat hal itu bisa terjadi di jemaat Kolose. Demikian juga lah kita Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat mungkin orang-orang yang kita kenal atau bahkan di sekeliling kita yang mungkin mengalami hal-hal pergumulan atau mungkin menerima hal-hal yang keliru di dalam kehidupannya, mungkin melalui kita juga bisa mereka menerima keselamatan atau menerima hal-hal yang baru yang menjadi kebenaran di dalam kehidupannya. Maka lewat kehidupan kita itu kita buat menjadi contoh yang benar di hadapan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang lain bahkan yang tidak mengenal kita pun. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kita lakukan? Lewat itu bisa mereka melihat bahwa kehidupan kita itu sungguh benar-benar mengikut akan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu ada juga yang bisa kita lihat contoh-contoh yang lain bahwa ada juga orang-orang yang keliru di dalam kehidupannya pada saat zaman sekarang ini pun mereka mencari hal-hal yang mungkin membuat hidupnya menjadi keliru atau mencari pelaris di dalam dagangannya atau mungkin mencari hal-hal yang baru yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jika kita melihat atau kita bertemu dengan mereka, bisa kita meluruskan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang keliru di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita juga bersyukur ketika yang kita layani pun atau orang-orang di sekitar kita itu mengalami sukacita besar dari Tuhan. Makanya kita bertugas untuk pada saat hari ini, oleh karena firman Tuhan ini, kita pun bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita, menjadi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga teman-teman di sekeliling kita pun bisa mengalami pertumbuhan iman lewat apa yang kita lakukan. Seperti Epapras juga bisa menjadi roh model untuk mereka di jemaat Kolose. Lewat dia juga jemaat Kolose mengalami pertumbuhan. Nah, ketika teman-teman kita sudah mengalami pertumbuhan iman, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan, harus bangga atas keselamatan dan
kita harus senang juga bahwa mereka sudah berada di dalam role yang benar. Demikian yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami, supaya kami juga bersyukur atas apabila teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami mengalami pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Biarlah juga kami menunjukkan sikap hidup kami yang baik, supaya melalui tindak tanduk kami, sikap hidup kami, teman-teman kami, sahabat kami yang mungkin keliru di dalam kehidupannya, mereka bisa mengalami pertumbuhan iman oleh karena kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hora Salom.